Sekarang kami berada di kawasan pemukiman di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kalau Anda tahu pemirsa, ini merupakan tempat tinggal dari Argo Eriko Afandi, yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang menjadi korban dalam laka lantas yang terjadi di Sleman beberapa hari lalu. Di mana pemirsa, kalau kita lihat situasi tempat tinggal dari korban Argo ini, memang kalau tadi kami boleh jelaskan, ini cukup masuk ya. Kita harus masuk lagi ke dalam gang dari jalan utama, masuk lagi ke dalam gang ada sekitar kurang lebih 100 meter begitu. Sampai di ujung gang ini merupakan rumah dari Argo. Kalau bisa kita gambarkan, sampai sekarang masih banyak karangan bunga yang terpasang di depan rumah korban. Ada cukup banyak karangan bunga yang bisa kita lihat di sini, dan kebanyakan semuanya ini dari komunitas-komunitas begitu ya, atau Fakultas Hukum UGM. Kita bisa lihat di sini ada satu karangan bunga dari Fakultas Hukum UGM, kemudian ada juga dari komunitas lainnya di UGM yang kita bisa lihat di sini. Tentunya kita bisa melihat bagaimana dukungan yang diterima oleh keluarga ini cukup banyak, bahkan sampai pada hari ini. Kita juga coba lihat ke dalam, memang sampai sekarang suasana rumah masih tertutup begitu ya. Dan kami juga paham karena ini merupakan kondisi yang berat bagi keluarga. Tapi kalau boleh kita gambarkan sedikit, tenda ini juga masih berdiri. Kalau bisa kita simpulkan begitu ya, ini masih dalam suasana duka, karena kita juga bisa lihat tenda tempat doa-doa ini juga masih terpasang di sini dan belum dibuka atau dibongkar oleh keluarga. Kita akan coba untuk mendapatkan keterangan dari warga sekitar yang ada di sini, tetangga dari korban, terkait bagaimana sebetulnya sosok dari Argo ini sendiri, seperti apa sosoknya yang dikenal oleh warga di sekitar sini maupun tetangga-tetangga terdekatnya. Kita temukan faktanya. Permisi Ibu, izin. Kami dari tim Fakta TV One, saya Tanti, Ibu. Iya, nggak mau nanya-nanya aja sih Bu sebetulnya. Ini kan di sebelah ini Ibu bertetangga langsung ya? Iya, dengan Argo, yang biasa kita manggilnya Riko. Oh begitu, di sini panggilannya? Panggilannya Riko, iya Seperti gitu. apa sih Bu sosoknya yang diketahui tetangga selama ini? Dia mah anak baik ya Mbak ya, dia baik, kalem banget gitu. Saya juga merasa kehilangan dia pas bilang dia nggak ada gitu. Saya udah nganggap dia tuh kayak anak saya sendiri gitu. Karena kan emang deket sama anak saya. Bu Meli itu kan single parent sama saya. Nah, waktu pas SNBP itu jalur prestasi, si Riko diterima UGM, anak saya di IPB. Jadi sama-sama tuh akrab berdua, terima di SNBP. Makanya shock banget dia nggak ada gitu. Anaknya kalem sih, setahu saya kalem. Terakhir ketemu ya itu lebaran kesini gitu, salaman biasa gitu. Sudah berapa lama Bu tinggal di sebelah? Dia udah hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun nih, baru 3 tahun. Siapa aja sih Bu satu keluarga ini? Iya, Riko, Keva, adanya sama ibunya satu. Jadi tinggal bertiga? Bertiga aja. Selama 3 tahun ini? Kan bapaknya udah almarhum 11 tahun yang lalu ya. Gitu udah. Jadi mereka di sini bertiga aja. Kalau kedekatannya dengan anak Ibu sendiri tadi seperti apa Ibu? Itu kalau itu suka Jumatan bareng gitu, manggil anak saya Fatih bareng gitu. Kalau soal Jumatan ya waktu belum kuliah kan masih di sini gitu ya, suka manggil gitu sama anak saya gitu. Emang deket, kalau ke masjid suka bareng, kalau sholat id juga ayo Ti bareng gitu. Kalau Ibu sendiri yang Ibu lihat selama di sini gitu, apakah ada dukungan-dukungan begitu ya mungkin dari teman-temannya yang datang ke rumah? Banyak banget Mbak, Masya Allah, tamunya dari hari Sabtu itu jenazah belum datang aja udah banyak banget yang datang, Masya Allah. Luar biasa, dia juga nggak nyangka dia anak sekalem itu temennya banyak banget. Itu dari kemarin ini rumah nggak pernah sepi dari kemarin tuh. Maka Masya Allah banget, pas di kuburan aja aduh Masya Allah deh, saya bilang. Saya juga nggak nyangka, saya bilang Mbak Meli, Mbak ya Allah anak lu ya, dia bilang itu kalem-kalem, temennya banyak banget, nggak nyangka sampai merinding. Anaknya kalem banget Mbak, kalem banget ya, nggak banyak ngomong, kalem banget beneran. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Sita ya atas waktunya. Terima kasih ya Mbak. Ternyata semasa hidup almarhum Argo ini membawakan dampak, efek, dan bermanfaat sekali untuk teman-temannya. Dan bukan hanya di sesama fakultas, tapi
di lintas fakultas, bahkan di teman-teman sekolah dari SD hingga kuliah. Dan saya meyakini bahwa sebagai ibunya, kalau secara anak saya pribadi, kalau di saya itu sebenarnya anak yang diam dan cuek. Tapi saya meyakini bahwa anak ini memang baik, soleh, santun, pintar. Memang anak ini dari kecil sudah bakat membacanya sudah kuat dan penghafalan pun kuat. Setelah ini dia akan mempunyai cita-cita mau S2 di luar negeri melalui LPDP. Sudah dia siapkan dari sekarang, walaupun itu masih 3 tahun ke depan. Itulah luar biasanya Argo. Harapan besar saya, dia adalah pengganti ayahnya sebagai tulang punggung untuk saya dan adiknya. Saya, Setiabudi Tarigan, sebagai orang tua Kristiano Pangarapanta Pengidahan Tarigan. Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini memberikan penjelasan atas berita-berita yang berkembang terkait musibah kecelakaan mobil anak saya di Jalan Palagan, Sleman yang telah menyebabkan wafatnya Ananda Argo. Hal ini disebabkan karena saya menghormati keluarga almarhum yang sedang berduka dalam melewati masa berkabung ini. Saya melihat dan mendengar banyak sekali berita tidak benar beredar di sosial media, menghujat saya dan anak saya yang antara lain mengatakan kami membayar dengan sejumlah nilai tertentu kepada keluarga almarhum Argo. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu. Adapun hal-hal lain yang berkembang terkait musibah ini, seluruhnya kami serahkan kepada aparat terkait. Dan kami mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Kecelakaan yang menimpa Argo Eriko, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM, menggegerkan publik. Kasus ini mencuat di media sosial karena polisi dianggap lamban dengan tidak segera menahan tersangka, yakni Kristiano Tarigan. Fakta yang kami temukan di lapangan, baik keluarga korban maupun keluarga tersangka sama-sama menepis adanya tudingan pemberian uang damai senilai 1 miliar rupiah. Kristiano tetap diproses secara hukum dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Selain itu, fakta lain yang kami temukan, pelaku penggantian plat mobil Kristiano adalah seorang karyawan suruhan dari sebuah perusahaan yang hingga kini masih didalami keterkaitannya dengan tersangka. Tujuan dari digantinya plat mobil ini adalah karena plat yang digunakan oleh tersangka saat kejadian merupakan plat palsu. Namun, hal ini tetap masuk dalam upaya pengaburan barang bukti. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.